Halo semuanya, kalian wajib mengetahui beberapa tipe soal ini sebagai prediksi soal PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut di soal nomor 3 dan soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 3 pertanyaannya ialah, setelah sarana dan prasarana diterima dan dicatat, langkah selanjutnya adalah ini ya yang perlu kita ingat baik-baik, bahwasanya sarana dan prasarana itu sudah diterima dan juga sudah dicatat. Maka sebagai penata layanan operasional, apa kira-kira yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Di sini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Jadi di pilihan jawaban A, mendistribusikan ke unit terkait. Nah, pilihan A ini cukup benar ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena setelah proses pencatatan selesai, maka langkah berikutnya ialah pendistribusian barang ke unit terkait agar dapat digunakan sesuai fungsi. Jadi distribusi ini itu memastikan barang yang diterima oleh pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan pengadaan sarana prasarana yang sebelumnya sudah dicatat gitu ya teman-teman. Nah, yang bagian B, menyimpan di ruang penyimpanan. Nah, bagian B ini, penyimpanan itu dilakukan hanya jika barang tidak segera dibutuhkan atau harus menunggu instruksi lebih lanjut gitu ya. Namun prioritas utama biasanya didistribusi ke unit terkait seperti yang ada di pilihan A, sehingga pilihan B itu tidak cukup benar untuk dijadikan pilihan jawaban untuk langkah selanjutnya setelah sarana dan prasarana ini diterima dan dicatat. Oke, lanjut di bagian C, menyusun laporan bulanan. Jadi penyusunan laporan bulanan itu merupakan tugas dari administrasi yang dilakukan kemudian setelah distribusi barang selesai. Jadi laporan bulanan ini bukan merupakan langkah langsung setelah pencatatan ya teman-teman. Oke, sehingga pilihan C juga bukan merupakan jawaban yang paling tepat. Kemudian yang bagian D, memperbaiki sarana yang rusak. Nah, yang bagian D, memperbaiki barang rusak ialah tindakan korektif yang hanya dilakukan jika barang yang diterima dalam kondisi yang tidak semestinya atau tidak sesuai gitu ya. Namun langkah ini itu tidak relevan dengan barang yang sudah diterima dan dicatat dalam keadaan baik, sehingga pilihan D juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, bagian E, melakukan pengecekan ulang. Pengecekan ulang itu biasanya dilakukan sebelum pencatatan ya teman-teman. Jadi ketika pencatatan sudah selesai, berarti barang tersebut dianggap juga sudah sesuai, sehingga dari beberapa pilihan jawaban yang ada dan sudah kita seleksi, pilihan jawaban yang paling benar ada pada pilihan jawaban B, yaitu menyimpan yaitu bagian A ya teman-teman, maaf. Bagian A yaitu mendistribusikan ke unit terkait. Oke teman-teman semua, jadi yang teman-teman lihat ini merupakan e-book terbaru dari Mars Entertainment yang sudah kami update dan soalnya juga jauh lebih banyak ya teman-teman. Jadi di e-book ini teman-teman itu akan mendapatkan kisi-kisi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi yang ada, kemudian contoh soal 100 butir soal yang disertai dengan kunci jawaban serta pembahasannya. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi di soal selanjutnya yaitu nomor 4, ini tentang menginventarisasi sarana dan prasarana. Kayak gitu ya. Jadi soalnya ialah inventarisasi sarana dan tunggu. Maaf, ada kucing yang ganggu. Tunggu dulu ya, kucing ya. Oke, jadi soalnya itu ialah inventarisasi sarana dan prasarana bertujuan untuk apa?
ya. Di sini ada 5 pilihan jawaban juga. Mari kita mulai dari pilihan jawaban yang pertama. Oke, jadi bagian A, menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu berkaitan dengan aspek anggaran ya teman-teman. Bukan tujuan utama inventarisasi sarana dan prasarana, sehingga pilihan jawaban A masih kurang tepat untuk soal ini ya. Kemudian di bagian B, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu tidak relevan ya dengan fungsi inventarisasi, karena inventarisasi lebih berfokus pada pengelolaan barang atau yang berupa sarana dan prasarana. Nah, yang bagian C, memastikan keberadaan dan status barang. Nah, bagian C ini bisa menjadi pilihan jawaban yang tepat karena tujuan utama dari inventarisasi ialah untuk mencatat dan oh my god. Tunggu ya, teman-teman. Astaga. Oke, jadi tujuan inventarisasi ialah untuk mencatat dan juga memantau ya, teman-teman, keberadaan barang beserta statusnya, misalnya jumlah barang, kondisi barang, dan lokasi penyimpanan barang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akurasi data dan kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki. Oke, lanjut lagi di bagian D, memastikan barang selalu tersedia. Jadi tujuan ini sebenarnya lebih spesifik pada pengadaan barang atau manajemen stok, bukan inventarisasi yang dibahas pada soal ini ya teman-teman. Inventarisasi itu hanya mencatat barang yang sudah ada, sehingga pilihan D juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian yang bagian E, mengatur pinjaman sarana. Jadi mengatur pinjaman sarana itu meskipun pinjaman bisa menjadi bagian dari catatan inventarisasi ini, tapi ini pinjaman itu bukan tujuan utama ya teman-teman. Inventarisasi itu lebih fokus pada pencatatan keberadaan barang secara keseluruhan. Sehingga dari beberapa pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian C, yaitu memastikan keberadaan dan status barang. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu latihan soal kita untuk hari ini. Bagi teman-teman yang mau memiliki ebook ini, segera hubungi kami di nomor yang sudah tertera di video ini, atau mengunjungi atau mengakses link yang sudah kami cantumkan juga. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.